Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusei Taman episode ke Jirolu. Malah nyanyi ya guys ya. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah memulai operasi pengintaian ke Gunung Mingdo dan sempat berhadapan dengan tabir penghalang spiritual yang sepertinya terbentuk dari kekuatan sinar dewa kematian. Untungnya si Hao bisa membebaskan diri dan tidak mau pulang dengan tangan kosong. Pemilik mata roh itu pun langsung menghancurkan begitu banyak alat pendeteksi roh Kekaisaran Ryu hingga memaksa Dolu Banteng Gila Wang Yiheng turun tangan secara pribadi. Namun tindakan yang diambil Wang Yiheng ini ternyata merupakan bagian dari rencana Yuho yang memang ingin mengeroyok pemimpin master pembimbing roh jahat Kekaisaran Ryu itu bersama dengan anggota kelompok pengawas Shrek. Awalnya Wang Yiheng masih percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan bocil-bocil random ini dengan kekuatan master dunia rohnya. Namun setelah mendapat serangan gabungan antara seluruh anggota pengawas Shrek dan ditutup dengan telapak tangan Haudong, Dolu Banteng Gila itu mulai merasa terdesak seolah kematian sedang mengintainya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Ledakan hebat terjadi setelah Yuho mengeluarkan telapak tangan Haudong, dan teknik tersebut entah kenapa menimbulkan semacam perasaan pedih di dalam hatinya. Sementara itu, di sisi lain Wang Yiheng justru merasakan ancaman kematian yang membuat Dolu Banteng Gila itu mulai kehilangan kewarasannya. Tepat ketika itu ledakan kekuatan roh mengerikan meletus dari dalam tubuh Wang Yiheng yang membuat Yuho buru-buru memperingatkan rekan-rekannya karena sang Dolu Banteng Gila akan segera melakukan serangan nekat. Dan benar saja apa yang dikatakan Yuho, ribuan jaring langit mengamuk dan menembak ke segala arah, namun momen itu justru dimanfaatkan Yuho untuk mendekat karena dia tahu bahwa kekuatan roh Wang Yiheng sedang berada di ambang kehancuran. Susansi langsung meledak dalam kekhawatiran ketika Yuho mengambil langkah berbahaya seperti itu, namun adik seperguruannya itu sama sekali tidak gentar karena dia merasa momen inilah yang paling tepat untuk menghabisi Wang Yiheng. Tidak mau membiarkan pemuda itu bertarung demikian, tiba-tiba saja Wang Tang Wutong turut melesat masuk ke dalam arena ledakan dan membantu Yuho untuk memblokir seluruh serangan Wang Yiheng. Baru setelah Wutong membantunya memblokir serangan, Yuho pun segera mengaktifkan teknik penghakiman takdir dan langsung membuat jiwa Wang Yiheng tergoncang. Tang Wutong memanfaatkan kesempatan emas itu tanpa pikir panjang dan mengajak Yuho untuk menghajar sang Dolu Banteng Emas beramai-ramai. Hingga akhirnya... 这牛头还真硬，我来助。黄金龙神刃。Akhirnya, Wang Yiheng pun mengalami serangan fatal dan segera perlahan mulai kehilangan kekuatan hidupnya. Dolu Banteng Gila itu masih menatap nanar pada ruang kosong di depannya seolah tidak bisa menerima bahwa dia benar-benar kehilangan nyawa di tangan bocil-bocil FF seperti ini. Yuho juga melemparkan tatapan tajam kepada Wang Yiheng dan berkata bahwa Dolu Banteng Gila itu seharusnya sudah mempersiapkan diri untuk mati ketika melakukan pengepungan dan pembunuhan kepadanya serta teman-temannya pada operasi penyelamatan Sandra beberapa bulan yang lalu. Susansi menyelamatkan fisik Wang Yiheng demi alat pelindung roh canggih yang ada di tubuhnya, dan Yuho meminta Gui serta QQ untuk turut membantu mengumpulkan alat pembimbing roh tersebut. Melihat pimpinan mereka terbunuh, tim master pembimbing roh jahat Kekaisaran Ryu pun langsung putar balik dan berjanji akan membalaskan dendam suatu saat nanti. Sementara itu, Dai Hao baru saja mendekati kelompok Yuho dengan perasaan takjub setelah sebelumnya menyaksikan kekuatan pemuda-pemudi ini yang terlalu luar biasa serta memikirkan manfaat sebesar apa yang mereka bisa dapatkan dari jasad master dunia roh Kekaisaran Ryu yang ternyata baru saja terjadi pertama kalinya. Menahan kebengekannya, Yuho menyerahkan jasad Wang Yiheng kepada Dai Hao setelah mengumpulkan alat pembimbing roh di tubuhnya. Setelah itu Yuho juga menyerahkan formasi inti alat pendeteksi roh Kekaisaran Ryu dan membuat Dai Hao nyaris menepuk pundaknya untuk menggambarkan rasa terima kasih. 有了，
Namun Yuho buru-buru menghindari tepukan itu karena dia memang masih belum bisa membiasakan diri untuk beramah tamah dengan ayah yang pernah atau bahkan masih menjadi orang paling dia benci seumur hidupnya. Selesai urusan dengan Daihao, Yuho dan kawan-kawan pun kembali ke kamp peristirahatan dan karena tidak dapat menahan kelelahan yang luar biasa, Yuho pun jatuh tak sadarkan diri hingga membuat teman-temannya khawatir. Anggota tim pengawas Rek menunggu dengan cemas di depan tenda Yuho ketika Susansi keluar dan mengabarkan bahwa sepertinya jiwa Yuho tergoncang setelah menggunakan telapak Haodong yang membangkitkan kerinduannya pada Wang Dong'er. Meski demikian, seharusnya pemuda itu tidak mengalami luka parah dan akan membaik setelah tidur nyenyak beberapa lama. Tang Wutong diam-diam ikut menguping update kondisi Yuho dari kejauhan sementara orang yang dia kepoin sedang menderita mimpi buruk yang juga disebabkan oleh kerinduannya kepada Wang Dong'er. Yuho bertinyi-tinyi apakah kekasihnya benar-benar telah terbangun atau sebenarnya sudah pindah alam tapi disembunyikan. Andaikan Wang Dong benar-benar telah meninggalkan dunia ini, jauh di dalam hatinya Yuho berharap akan dibawa saja sehingga kematian tidak akan memisahkan mereka berdua. Ketika Yuho terjebak dalam mimpi buruknya, Tang Wutong masih tidak bisa menahan kepedihan di hatinya, di mana kepedihan ini merupakan sesuatu yang dia rasakan sejak melihat telapak tangan Haodong. Di sisi lain, Daihao juga telah kembali ke camp utama dan mengabarkan kemenangan Yuho pada Su Jiujiu dan membuat Dai Yuheng agak insecure karena dia lebih tua daripada Yuho dan kawan-kawan namun belum memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka. Daihao tidak bisa menjelaskan dengan detail tentang apa yang terjadi namun menyebut bahwa sepertinya tim pengawas Rek ini dipimpin oleh seorang Master Roh tipe kontrol utama sehingga dapat menyerang dengan efektif sampai akhirnya merenggut kemenangan. Ketika mendengar Master Roh tipe kontrol, baik Juju maupun Yu Heng sudah langsung menebak bahwa orang itu adalah Yuho, sementara Daihao tidak terus mengungkapkan kekaguman sampai menyebut bahwa Yuho memang orang yang cocok untuk menjadi pemimpin pavilion Dewa Laut di masa depan. Singkat cerita, malam telah berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Yuho yang telah pulih dari kelelahan jiwanya masuk ke camp utama bersama anggota tim pengawas lainnya dan baru saja mendapatkan ucapan terima kasih sekali lagi dari Daihao ketika tiba-tiba saja seorang prajurit masuk dan membawa kabar buruk dari Kekaisaran Tianhun. Kabar buruk itu adalah kondisi Kekaisaran Tianhun yang semakin mendekati ambang kehancuran setelah Sekte Benti menerima kerugian besar dan kota-kota di seluruh kekaisaran mengalami keruntuhan termasuk juga ibu kota kekaisaran. Menerima kabar ini, Daihao segera mengumpulkan Master Roh yang ada di camp militer karena Adipati Harimau Putih itu khawatir hanya dalam setengah bulan seluruh kekaisaran Tianhun akan jatuh ke tangan Kekaisaran Ryu. Seluruh wajah yang ada di aula utama menunjukkan ekspresi gelap sementara Su Jiujiu dengan cemas menanyakan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Ketika itulah Yuho menyela pertemuan dan mengumumkan bahwa mereka bisa memilih di antara menggunakan cara agresif atau konservatif. Cara konservatif dilakukan dengan menggabungkan kekuatan bersama dengan Akademi Shrek, Kekaisaran Doling, dan sekte-sekte tersembunyi lain untuk bersama-sama menyerang kekuatan utama Kekaisaran Ryu sehingga mereka terpaksa menarik kekuatan. Sementara cara agresif yang Yuho ajukan adalah mereka akan nekat menerobos paksa Kekaisaran Matahari Bulan atau dengan kata lain menerobos pegunungan Mingdu tempat sinar Dewa Kematian berada. Cara ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Daihao mengingat betapa besar ancaman sinar Dewa Kematian yang mungkin bisa menghancurkan seluruh pasukan mereka dalam sekejap mata. Ketika baru itulah Yuho mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk mengatasi sinar Dewa Kematian dan cara ini adalah sesuatu yang dia jalani sebagai prajurit tunggal ekstrim. Singkat cerita, Yuho pun menjelaskan rencananya yang pada intinya dia akan menerobos sendiri pegunungan Mingdo dan menghancurkan sinar Dewa Kematian sehingga pasukan Kekaisaran Xinglo dapat melakukan serangan. Karena Yuho sudah membulatkan keputusannya, Daihao memberikan sebuah taring peninggalan ayahnya untuk Yuho sebagai pelindung sebelum sekali lagi membawa pemuda itu terbang tinggi ke udara.
Setelah membawa Yuho menuju ketinggian 5.000 meter di atas permukaan bumi seperti sebelumnya, Dai Hao memegang dua pundak Yuho erat-erat sebelum meminta pemuda itu untuk berjanji akan berhati-hati dan kembali dalam kondisi hidup. Yuho mengangguk sekilas mendengar ungkapan serta harapan Dai Hao yang mendengar tulus ketuknya sebelum menggunakan alat pembimbing roh terbang untuk sekali lagi menerobos area kekuasaan Kekaisaran Ryu. Baru terbang beberapa lama, Yuho dapat menangkap dengan deteksi spiritualnya bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah memasang alat pendeteksi roh karena serangan sebelumnya. Kendati demikian, Yuho masih lempeng aja melewati ratusan alat pendeteksi roh karena secanggih apapun alat itu masih belum mampu cukup untuk menghentikannya. Astaghfirullahaladzim. Sesuai dengan perhitungannya, Yuho telah sampai di posisi penghalang spiritual berada dan langsung menembakkan mata takdir untuk membuat lubang di permukaan penghalang spiritual tersebut. Lubang berhasil terbentuk, namun pada saat yang sama seluruh alat pendeteksi roh juga aktif dan segera menembakkan meriam jiwa ke arah Yuho secara serentak. Namun lagi-lagi Yuho sama sekali tidak merepotkan oleh alat pendeteksi roh yang menyerangnya beramai-ramai. Sayangnya alat pendeteksi roh memang tidak menyulitkan Yuho, namun ekspresinya langsung berubah menjadi gelap ketika masuk ke dalam penghalang spiritual dan melihat bahwa menara Dewa Kematian sedang mengumpulkan kekuatan. Kekuatan yang dikumpulkan oleh menara Dewa Kematian sudah cukup untuk membuat jiwa Yuho tergoncang dan membuatnya merasakan sakit yang tajam menusuk ke dalaman roh jiwanya. Hal itu membuat fokus Yuho oleh sesaat dan tidak menyadari bahwa banyak meriam jiwa di sekitar puncak pegunungan Mingdo mengaktifkan diri untuk menyerangnya. Ada puluhan atau bahkan ratusan meriam jiwa ditembakkan bersama-sama ke arah Yuho dan pemuda itu masih belum dapat mengembalikan kesadarannya pasca digoncang oleh menara Dewa Kematian dan hampir saja tertembak tanpa perlawanan. Hingga tiba-tiba saja sosok dengan sayap berkilauan muncul di depan Yuho dan memblokir seluruh meriam jiwa itu sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Ya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tang Wutong yang sepertinya mengikuti Yuho diam-diam hingga membuat pemuda itu auto memekik kaget ketika menanyakan, "Kenapa atuh kamu Teneng bisa sampai berada di tempat berbahaya seperti ini?" Namun Wutong sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atau menyesal, malah meminta Yuho segera mengungkapkan rencana selanjutnya, sehingga Yuho pun dengan tegas berkata bahwa gadis itu harus mengikuti perintahnya selama melaksanakan operasi penghancuran meriam Dewa Kematian. Keduanya segera melaju menerobos pegunungan Mingdo yang telah dipenuhi dengan alat-alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu hingga tanpa terasa tinggal 400 meter lagi sampai mereka benar-benar tiba di puncak utama pegunungan yang menjadi lokasi keberadaan menara Dewa Kematian. Ketika ini Yuho dan Wandong sempat ditahan oleh alat pembimbing roh level 7 cahaya penolakan yang seharusnya bukan merupakan alat berbahaya, namun menjadi sangat mengganggu ketika ditempatkan pada lokasi yang mengharuskan mereka untuk bergerak cepat. Karena tidak bisa memperlambat kecepatan mereka, Wandong pun menggunakan cahaya Dewa Naga yang dipadukan dengan pedang Kaisar Es hingga berhasil menghancurkan seluruh alat pembimbing roh dalam sekejap mata. Yuho meminta Wutong untuk segera menuju puncak pegunungan Mingdo dan fokus menghancurkan menara Dewa Kematian tanpa mempedulikan seperti apa kondisinya di bawah. Wutong mengangguk paham dan segera melesat tinggi dengan sayap kupu-kupunya ketika berkata bahwa dia akan langsung menggunakan teknik roh terkuatnya untuk menghancurkan alat pembimbing roh level 9 tersebut. Namun tepat ketika Wutong sampai di puncak pegunungan Mingdo, Yuho merasakan gejolak energi yang mengerikan dan sadar bahwa menara Dewa Kematian telah selesai diaktifkan. Situasi tersebut membuat Yuho tidak bisa memutar otak lama-lama dan langsung menggunakan perpindahan Xuanwu untuk bertukar tempat dengan Wutong hingga akhirnya tanpa bisa dicegah, sinar Dewa Kematian menembus tubuh Yuho dan membuatnya secara perlahan merasa seperti ditarik ke dalam kekuatan kematian yang mengerikan. Wutong di sisi lain juga tidak mau diam saja dan langsung memacu tubuhnya untuk bergerak secepat mungkin ke arah Yuho berada. Dan ketika melihat pemuda itu hampir dilahap oleh kekuatan Dewa Kematian, ada sesuatu yang ada di sudut hatinya seolah meronta dan menolak apapun yang sedang terjadi di hadapannya.
Anggota tim pengawas Rek yang menyaksikan dari jauh hanya bisa menelan napas susah payah melihat ledakan sinar dewa kematian, sementara Dai Loli mulai mengingat pesan Yuho untuk memberitahu Dai Hao identitasnya kalau abang tirinya itu tidak kembali. Ketika semua orang harap-harap cemas mengkhawatirkan kondisinya, Yuho merasa kekuatan hidupnya semakin hilang dan tubuhnya dihancurkan secara perlahan hingga membuatnya berpikir akan segera berjumpa dengan kematian. Tapi ternyata malah habis. Bisa-bisanya ini Donghua kok bisa habis di saat yang serunya seperti ini. Aduh, mesti nungguin minggu depan lagi ya guys ya. Gimana nih kalian ya? Sabar nggak menunggu minggu depan atuh?